Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi mengenai sistem informasi, organisasi, dan strategi. Saya Syafira Putriana sebagai pemateri pertama dan rekan saya Putri Mayang Lestari sebagai pemateri kedua. Langsung saja ke poin pertama, yaitu pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu formal yang stabil dan mengambil sumber daya dari lingkungan atau mengambil input dari lingkungan berupa sumber daya manusianya atau bisa berupa tanah atau sewa dan memprosesnya untuk menciptakan output. Nah, output tersebut akan dikonsumsi oleh konsumen dari lingkungan tersebut yang akan kembali menjadi input karena ada feedback dari konsumen tersebut. Yang kedua adalah karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi itu ada rutinitas dan proses bisnis, politik organisasi, budaya organisasi, struktur organisasi, dan lingkungan organisasi. Yang pertama adalah rutinitas dan proses bisnis. Suatu organisasi itu tercipta dari rutinitas suatu individu. Nah, kumpulan rutinitas individu tersebut akan membentuk suatu proses bisnis. Kumpulan suatu proses bisnis akan membentuk organisasi atau perusahaan. Kemudian yang kedua adalah politik organisasi. Politik organisasi itu adalah salah satu kesulitan bagi perusahaan dalam membawa perubahan organisasi, terutama perkembangan sistem informasi yang baru. Secara virtual, semua investasi besar itu pada sistem informasi oleh perusahaan membawa perubahan yang signifikan pada strategi, tujuan bisnis, prosedur, dan menjadi sesuatu yang membebani suatu organisasi secara politik. Biasanya suatu politik organisasi itu dapat mengubah tujuan strategi dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua adalah budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu kekuatan pengikat yang menghambat konflik politik dan mendorong pemahaman yang sama, perjanjian pada prosedur, dan praktik umum. Selain sebagai penguat, budaya organisasi tersebut juga bisa menjadi penghambat atas perubahan yang disebabkan oleh teknologi. Biasanya itu organisasi akan mempertahankan budayanya meskipun ada perubahan teknologi. Jadi suatu organisasi tersebut akan mempertahankan budayanya meskipun ada perubahan teknologi. Biasanya teknologinya itu lebih harus disesuaikan dengan budayanya. Jadi perlahan-lahan untuk melakukan perubahan teknologinya tersebut. Yang selanjutnya adalah lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi itu dapat mempengaruhi organisasi. Sebaliknya, organisasi itu juga dapat mempengaruhi lingkungan, dan biasanya organisasi itu dapat berusaha akan merubah lingkungannya. Di sisi lain, perusahaan itu kan dapat mempengaruhi atau merubah lingkungan. Lingkungan itu dapat membentuk apa yang dapat dilakukan organisasi. Teknologi informasi memainkan peran penting, membantu organisasi menerima perubahan lingkungan dan membantu organisasi bertindak dalam lingkungannya. Yang selanjutnya adalah struktur organisasi. Struktur organisasi di sini dibagi menjadi 5. Pertama, struktur wirausaha, birokrasi mesin, birokrasi dengan divisi, birokrasi profesional, dan adhokrasi. Struktur wirausaha itu perusahaannya itu baru, kecil, dan pada lingkungan yang cepat berubah, memiliki struktur sederhana, dan dikelola oleh wira swasta sebagai CEO. Yang kedua adalah birokrasi mesin. Birokrasi tersebut merupakan birokrasi yang besar pada lingkungan yang lambat berubahnya, memproduksi produk sandar, didominasi oleh tim manajemen terpusat dan pembuatan keputusan yang terpusat. Yang ketiga adalah birokrasi dengan divisi. Birokrasi ini merupakan kombinasi yang beragam dari birokrasi mesin yang memproduksi produk jasa yang berbeda dan satu kantor pusat. Yang selanjutnya adalah birokrasi profesional. Birokrasi ini
atau organisasi ini berbasis pengetahuan, di mana barang dan jasa bergantung pada keahlian dan pengetahuan profesionalnya. Yang selanjutnya adalah adhocracy, adalah organisasi angkatan kerja yang harus menanggapi lingkungan yang cepat berubah. Terdiri atas kelompok besar spesialis yang diorganisasikan dalam tim multidisipliner dan memiliki manajemen terpusat yang lemah. Selanjutnya adalah model umum organisasi dan model umum perusahaan. Nah, di sini ada 4 komponen, yaitu aliran sumber daya fisik, aliran sumber daya virtual, mekanisme pengendalian perusahaan, dan lingkungan umpan balik. Nah, di sini aliran sumber daya fisik itu terdiri dari pegawai, uang, bahan baku, dan lain-lain. Nah, di sini pegawai itu sebagai input yang akan diproses dan mengeluarkan output. Nah, di sini pekerja itu akan mendapat pelatihan dan pengalaman yang akan meningkatkan suatu perusahaan. Nah, sedangkan bahan baku tersebut itu sebagai input dari perusahaan yang akan diproses dan menghasilkan output. Misalnya seperti besi tua. Nah, besi tua itu sebagai inputnya dan akan diproses, dilebur atau dijual kembali untuk menghasilkan suatu pendapatan atau penerimaan. Nah, jika dilebur akan menghasilkan suatu mesin yang baru dan menghasilkan output yang akan dijual kepada masyarakat. Selanjutnya adalah aliran sumber daya virtual. Nah, aliran sumber daya virtual ini merupakan kayak data dan informasi dalam bentuk keputusan. Nah, di sini data dan informasi itu menghubungkan antara perusahaan dan lingkungannya. Selanjutnya adalah mekanisme pengendalian perusahaan. Nah, di mekanisme pengendalian perusahaan ini ada beberapa unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan perusahaannya sendiri atau operasinya sendiri. Nah, yang pertama adalah standar kinerja yang harus dipenuhi agar tujuannya itu tercapai secara keseluruhan. Yang kedua, manajemen perusahaan. Dan yang ketiga adalah pemroses informasi dari data menjadi suatu informasi. Selanjutnya adalah lingkaran umpan balik. Terdiri atas sumber-sumber daya virtual dalam pengambilan keputusannya. Dalam pengambilan keputusan, manajemen itu harus berlaku seperti standar yang ada. Selanjutnya ada lingkaran umpan balik. Nah, di lingkaran umpan balik ini terdiri dari sumber-sumber daya virtual yang akan masuk ke informasi prosesor atau proses informasi dan menghasilkan informasi yang akan diolah oleh manajemen untuk menghasilkan suatu keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan tersebut, manajemen harus berdasarkan standar kinerja yang ada. Nah, standar ini juga akan menilai kinerja, mengetahui bahwa perusahaan tersebut apakah telah sesuai dengan standar atau tidak kinerja perusahaannya. Selanjutnya adalah pengaruh sistem informasi pada organisasi dan perusahaan. Ada 4 pengaruh, yaitu dampak ekonomi, dampak organisasi dan perilaku, internet dan organisasi, dan implikasi rancangan dan pemahaman sistem informasi. Yang pertama adalah dampak ekonomi. Nah, dampak ekonomi ini ada beberapa dampak ekonomi yang dihasilkan oleh TI atau teknologi informasi tersebut. Yang pertama, teknologi informasi mengubah biaya relatif dan biaya informasi. Dengan adanya TI, para pekerja di suatu perusahaan itu dipangkas karena untuk mengurangi biaya, dan TI itu sudah membantu suatu perusahaan dalam melakukan atau menjalankan operasinya. Yang kedua adalah TI menggantikan bentuk modal lainnya, seperti gedung dan mesin yang tetap relatif mahal. Kemudian ada TI mempengaruhi biaya dan kualitas informasi dan mengubah nilai ekonomi informasi. Selanjutnya adalah TI dapat mengurangi biaya transaksi. Nah, biaya transaksi ini adalah biaya yang terjadi jika suatu perusahaan membeli barang yang tidak dapat dibuat sendiri di pasar. Nah,
menurut Branson itu pasar itu mahal karena kita harus membayar suatu penempatan untuk menjual barangnya, terus melakukan komunikasi yang jauh dengan pemasok. Nah, dengan adanya TI ini dapat mempermudah dan memangkas biaya transaksi. Selanjutnya adalah TI dapat mengurangi biaya partisipasi pasar. Nah, di sini TI terutama penggunaan jaringan dapat mengurangi biaya partisipasi pasar karena dengan adanya TI perusahaan akan dapat dengan mudah menghubungi pemasoknya. Jadi ia bisa memangkas dan mengurangi biaya partisipasi pasar. Nah, selanjutnya TI dapat mengurangi biaya manajemen internal. Menurut teori keagenan, perusahaan itu mementingkan kepentingannya dan memaksimalkan keuntungannya. Nah, TI itu dapat mengurangi biaya dan mengizinkan untuk mengurangi teori keagenan ini agar memudahkan manajer untuk bisa mengawasi pekerjanya yang lebih banyak dari sebelumnya. Selanjutnya adalah dampak organisasi dan perilaku. Pertama adalah peratap organisasi. Nah, sebelum adanya TI, birokrasi yang besar itu perubahannya itu lambat. Jadi manajernya itu juga banyak dan perusahaan itu lambat berkembangnya. Nah, setelah ada TI, setelah ada teknologi informasi, suatu perusahaan atau manajer itu menjadi lebih cepat mendapatkan informasi yang banyak, yang tepat dan akurat, sehingga manajer pada tingkat tengah, pada tingkat menengah, pada sistem tradisional tersebut dipangkas dan menjadi bentuk piramid seperti ini, yang artinya itu manajer itu akan lebih mudah untuk mengontrol karyawan-karyawan lebih jauh dan lebih tepat mengawasinya. Nah, selanjutnya ada organisasi pasca industri. Nah, pada organisasi pasca industri ini, masyarakat pasca industri wewenangnya itu semakin bergantung pada pengetahuan dan kompetensi. Pekerja profesional cenderung mengelola dirinya sendiri dan pembuatan keputusan itu harus menjadi lebih tersebar. Nah, di sini individunya itu akan bertemu secara elektronik, tapi jika tugasnya itu sudah selesai, mereka akan tersebar. Selanjutnya adalah memahami penolakan organisasi terhadap perubahan. Nah, sistem informasi dapat mempengaruhi siapa yang melakukan apa, kepada siapa, di mana, kapan, bagaimana pada organisasi. Banyak sistem baru yang membutuhkan perubahan pada rutinitas pribadi dan individu yang dapat menyakitkan dan perlu pelatihan ulang serta usaha tambahan. Jadi, seperti tugas, teknologi, manusia, dan struktur itu harus perubahannya itu harus simultan. Implementasi sistem informasi menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi penyesuaian tugas, struktur, dan manusianya. Jadi itu tugas teknologi, struktur, dan manusia untuk melakukan perubahan keempat komponen ini harus melakukan perubahan secara simultan. Kemudian ada internet dan organisasi. Internet merupakan awal untuk memiliki dampak penting pada hubungan antara perusahaan dan entitas eksternal, dan bahkan pada organisasi proses bisnis di dalam perusahaan tersebut atau pihak internalnya. Internet itu meningkatkan aksesibilitas, penyimpanan, distribusi informasi, dan pengetahuan untuk suatu organisasi tersebut. Pada intinya, internet itu dapat mengurangi biaya transaksi dan biaya keagenan pada suatu organisasi. Selanjutnya adalah implikasi, rancangan, dan pemahaman sistem informasi. Faktor utama yang harus dipertimbangkan saat mengambil atau merencanakan sistem yang baru. Yang pertama, lingkungan di mana organisasi berfungsi. Yang kedua, struktur organisasi yang terdiri dari hierarki, spesialisasi, rutinitas, dan proses bisnis. Yang ketiga, budaya dan politik organisasi. Keempat adalah jenis organisasi dan gaya kepemimpinan. Yang kelima adalah kelompok kepentingan utama yang dipengaruhi oleh sistem.
dan sikap dari karyawan yang akan menggunakan sistem. Dan yang terakhir adalah jenis tugas, keputusan, dan proses bisnis, di mana sistem informasi dirancang untuk membantunya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Putri Mayang Lestari. Baik, saya Putri Mayang Lestari, NIM 127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari kelanjutan yang sudah dipaparkan oleh teman saya, Safira Putriana. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai keunggulan kompetitif Porter 5 Force Model dan Value Chain Model. Nah, ini perbedaan dari kedua model tersebut. Dari perbedaan ini saya ambil di bukunya Loudon edisi 14 tahun 2011. Untuk Porter 5 Force Model atau model 5 kompetitif Porter ini saya ambil di halaman 126. Di situ dijelaskan bahwa model ini menyediakan pandangan umum terhadap perusahaan, pesaingnya, dan lingkungan perusahaan. Jadi keseluruhan dari model ini itu mengenai lingkungan bisnis umum perusahaan. Untuk value chain model atau model nilai rantai bisnis, ini saya ambil di halaman 135. Di situ dijelaskan bahwa aktivitas utama dari model ini itu terikat secara langsung dengan produksi dan distribusi produk atau jasa perusahaan. Untuk pendukung dari model ini itu membuat pengiriman aktivitas utama dapat terjadi terdiri dari infrastruktur organisasi, SDM, teknologi, dan pembelian. Next. Ini gambaran dari model daya kompetitif Porter. Ini saya ambil di bukunya Loudon edisi 14 tahun 2011, tepatnya di halaman 126. Di sini sudah jelas ya gambarnya bahwa strategi perusahaan itu tidak hanya dipengaruhi oleh pesaing, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan lain seperti pemain baru di pasar, produk substansi, pelanggan, dan pemasok. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari masing-masing kekuatan yang mempengaruhi strategi dalam perusahaan. Untuk pesaing sendiri, ini di mana perusahaan itu berlomba-lomba untuk memasuki pasar, dan mereka ini terus-menerus merancang rencana baru yang lebih efisien untuk memproduksi dan memperkenalkan produk mereka ke pelanggan, sehingga pelanggan dapat tertarik dengan produk yang mereka buat. Untuk pemain baru ini ada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Untuk kelebihan pemain baru, karena mereka tidak terikat oleh mereka tidak terkunci atau terikat benar oleh peralatan yang baru atau dengan kantor yang lama. Mereka juga sering menyewa pekerja muda yang lebih murah dan mungkin lebih inovatif karena masih muda. Karena mereka juga tidak terbebani oleh merek yang usang. Untuk kelemahannya sendiri, ini mereka bergantung pada pembiayaan dari luar seperti pengadaan peralatan baru dan mungkin kantor yang harganya relatif lebih mahal. Mereka juga memiliki pengalaman yang kurang dan tenaga kerja yang minim. Pengenalan produk mereka juga mungkin kurang luas, sehingga banyak pelanggan yang kurang mengetahui produk mereka. Untuk selanjutnya yaitu produk substansi. Produk substansi ini sering disebut juga sebagai produk pengganti. Untuk produk pengganti ini hampir di setiap industri itu ada produk pengganti. Pelanggan itu dapat memilih produk pengganti karena mereka merasa produk yang mereka pilih itu harganya jauh lebih mahal atau mungkin kurang efektif atau efisien. Misalnya telepon tradisional itu sekarang sudah digantikan oleh internet atau telepon nirkabel. Dan juga musik CD yang dahulu sering dipakai atau sering kita beli itu sekarang sudah tergantikan oleh YouTube dan aplikasi musik lainnya seperti Joox, Spotify, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pelanggan. Perusahaan itu dapat dikatakan untung jika mereka dapat menarik ke pelanggan untuk menjadi pelanggan mereka. Pelanggan ini memiliki kekuatan jika mereka dapat dengan mudah beralih ke produk pesaing dan layanan, atau jika mereka dapat memaksa bisnis dan pesaing untuk bersaing hanya pada pasar transparan di mana hanya ada sedikit diferensi produk dan semua harga diketahui secara instan. Misalnya dalam pasar
buku teks perguruan tinggi bekas di internet yang dapat ditemukan oleh mahasiswa banyak memasok dari hampir semua buku teks perguruan tinggi saat ini. Dalam hal ini, online pelanggan memiliki kekuatan luar biasa atas perusahaan buku bekas. Selanjutnya yaitu pemasok. Kekuatan pasar pemasok dapat berdampak signifikan pada keuntungan perusahaan, terutama ketika perusahaan tidak dapat menaikkan harga secepat pemasok. Lebih banyak pemasok yang berbeda yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar pula kontrol perusahaan dalam hal harga, kualitas, dan jadwal pengiriman. Misalnya, produsen PC mereka mempunyai banyak pemasok yang mereka andalkan dalam produksi mereka atau dalam kegiatan mereka, misalnya seperti pemasok keyboard, hardware, dan layar tampilan. Next, ini model rantai atau model chain model. Ini saya ambil di bukunya Loudon edisi 14 tahun 2011 di halaman 121. Dalam ini dijelaskan juga bahwa aktivitas dalam model rantai ini itu ada administrasi dan manajemen, sistem penjadwalan dan pesan elektronik, sumber daya manusia, sistem perencanaan tenaga kerja, teknologi, dan pembelian. Untuk kegiatan utamanya ini berhubungan langsung dengan proses produksi dan distribusi, misalnya logistik, operasi, penjualan, dan layanan. Ini juga teknologi internet ini juga memungkinkan penciptaan rantai industri yang sangat tersinkronisasi yang disebut juga jaringan nilai. Jaringan nilai ini adalah sekumpulan perusahaan independen yang menggunakan teknologi informasi untuk mengkoordinasikan rantai nilai mereka untuk memproduksi produk atau jasa untuk pasar secara kolektif. Jadi maksudnya di sini itu rantai nilai ini itu dihubungkan oleh teknologi informasi. Jadi semua aktivitas di sini itu dihubungkan oleh teknologi informasi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi informasi sebagai keuntungan strategis. Ini saya ambil di bukunya O'Brien edisi 9 tahun 2007 halaman 58. Di sini dijelaskan ada pernyataan yang menjelaskan bahwa jika sebuah perusahaan menekankan pada penggunaan teknologi informasi secara strategis, manajemennya akan memandang IT sebagai pembeda kompetitif utama. Mereka kemudian akan merancang strategi bisnis yang menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan produk, layanan, dan kapabilitas yang memberikan keuntungan besar bagi perusahaan di pasar tempat ia bersaing. Jadi teknologi informasi ini sangat menentukan jalannya usaha yang mereka jalankan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu proses bisnis rekayasa ulang. Ini saya ambil di bukunya O'Brien edisi 9 tahun 2007, tepatnya di halaman 58. Di sini dijelaskan bahwa proses bisnis ini merupakan salah satu implementasi dari strategi bersaing. Proses bisnis rekayasa ulang ini juga sering disebut juga sebagai business process reengineering atau BPR. Pengertian dari BPR adalah pemikiran ulang mendasar dan desain ulang radikal dari proses bisnis untuk mencapai peningkatan biaya, kualitas, kecepatan, dan layanan. BPR menggabungkan strategi promosikan inovasi bisnis dengan strategi melakukan perbaikan besar pada bisnis proses sehingga perusahaan dapat menjadi pesaing yang jauh lebih kuat dan lebih sukses di pasar. Contohnya itu seperti perencanaan produk baru, strategi pemasaran baru, seperti itu. Atau mungkin perekrutan tenaga kerja baru. Next. Peran teknologi informasi. Ini saya ambil di bukunya O'Brien juga, edisi 9 tahun 2007 di halaman 58. Peran teknologi
Jadi teknologi informasi ini memiliki peran utama dalam merekayasa ulang sebagian besar proses bisnis. Kecepatan kemampuan pemrosesan informasi dan konektivitas komputer dan teknologi secara substansial dapat meningkatkan efisien proses bisnis. Banyak dari mereka melakukan rekayasa ulang ini dengan perangkat lunak seperti ERP, sistem e-bisnis, dan e-commerce yang mendukung web. Misalnya perusahaan Shopee, Traveloka, terus Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Contoh teknologi informasi yang mendukung rekayasa ulang pesanan proses manajemen. Ini saya ambil di bukunya O'Brien, edisi 9 2007, tepatnya di halaman 61. Jadi rekayasa ulang manajemen pesanan ini terdiri dari 5. Yang pertama yaitu sistem manajemen hubungan pelanggan menggunakan internet atau extranet. Maaf, ini ada typo. Sistem inventaris yang dikelola pemasok menggunakan internet dan extranet. Menggunakan lokal ERP lintas fungsi untuk mengintegrasikan manufaktur, distribusi, keuangan, dan proses sumber daya manusia. Situs web e-commerce yang dapat diakses pelanggan untuk entry pesanan, pemeriksaan status, pembayaran, dan layanan. Database status pelanggan, produk, dan pesanan diakses melalui internet dan extranet oleh karyawan dan pemasok. Seperti itu. Selanjutnya yaitu perusahaan virtual. Sebelum membahas mengenai pengertian dari perusahaan virtual, saya akan menjelaskan mengenai strategi, bagaimana sih strategi dasar untuk menciptakan perusahaan yang gesit. Jadi ada 4 strategi dasar. Yang pertama yaitu bisnis harus memastikan bahwa pelanggan memandang produk atau layanan dari perusahaan tersebut sebagai solusi untuk masalah individu mereka. Jadi maksudnya di sini kita itu harus memposisikan kita sebagai orang yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Misalnya penjual sistem antar pesanan antar itu kan sebagai solusi jika seseorang malas untuk datang ke toko. Jadi kita bisa pesan dan antar pesanan ke tempat pelanggan, seperti itu. Yang kedua yaitu perusahaan yang gesit menilai mereka sebagai solusi, bukan biaya produksi mereka, bekerja sama dengan pelanggan, pemasok, perusahaan lain, dan bahkan dengan para pesaingnya. Kerjasama ini memungkinkan suatu bisnis untuk membawa produk ke pasar dengan cepat dan biaya seefektif mungkin, tidak peduli di mana sumber daya berada atau siapa yang memilikinya. Yang ketiga yaitu perusahaan yang gesit mengatur agar perkembangan dalam perubahan dan ketidakpastian struktur organisasi yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan yang berbeda dan terus-menerus mengubah peluang pelanggan. Yang keempat yaitu perusahaan yang gesit memanfaatkan dampak dari orang-orang dan pengetahuan yang mereka miliki dengan memupuk jiwa kewirausahaan. Seorang wirausaha tangkas memberikan insentif yang kuat untuk tanggung jawab karyawan, kemampuan beradaptasi, dan inovasi. Jadi sebelum memulai bisnis, kita harus menanamkan jiwa kewirausahaan di dalam diri kita. Next, peran teknologi informasi untuk menjadi perusahaan yang gesit dengan bantuan pelanggan dan mitra bisnis. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai peran IT pada pelanggan. Untuk pelanggan, teknologi ini berperan sebagai alat untuk membangun dan meningkatkan komunitas pelanggan virtual untuk desain produk, umpan balik, dan pengujian. Untuk peran IT dalam mitra ini, dia berfungsi untuk memfasilitasi kolaborasi antar perusahaan seperti sebagai platform, portal, dan rantai pasokan sistem. Untuk operasional sendiri, teknologi ini sebagai modularisasi dan integrasi proses bisnis. Next. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai pengertian dari perusahaan virtual. Ini saya ambil di bukunya O'Brien edisi 9 tahun 2007 di halaman 64.
Jadi dijelaskan bahwa perusahaan virtual adalah organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan orang, organisasi, aset, dan ide. Jadi di sini semuanya itu dihubungkan dengan teknologi informasi, baik itu intranet ataupun extranet. Selanjutnya, ini gambaran grup kerja perusahaan virtual. Jadi di sini semuanya itu dihubungkan oleh teknologi informasi, baik yang ada di dalam ataupun di luar. Selanjutnya, strategi perusahaan virtual. Strategi perusahaan virtual ini ada 6 strategi. Ini saya ambil di bukunya O'Brien edisi 9 tahun 2007 di halaman 65. Jadi strategi perusahaan virtual itu yang pertama, berbagi infrastruktur dan risiko dengan mitra aliansi. Yang kedua, hubungkan kompetisi inti pelengkap. Yang ketiga, kurangi waktu konsep to cash melalui berbagi. Meningkatkan fasilitas dan cakupan pasar. Dapatkan akses ke pasar baru dan pasar saham atau loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, berimigrasi dari penjual produk ke menjual solusi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu organisasi pembelajaran atau knowledge management. Ini saya ambil di bukunya O'Brien edisi 9 2007 di halaman 65. Di situ ada pernyataan bahwa banyak perusahaan yang sudah menyadari keunggulan kompetitif jika mereka menjadi perusahaan pencipta pengetahuan atau organisasi pembelajaran. Oleh karena itu sudah banyak sekarang perusahaan yang mulai mengembangkan KMS atau sistem manajemen pengetahuan untuk mengelola pembelajaran organisasi dan pengetahuan bisnis di perusahaan mereka. Selanjutnya yaitu tujuan organisasi pembelajaran. Ini saya ambil di bukunya O'Brien edisi 9 2007 di halaman 65. Jadi tujuan organisasi pembelajaran ini untuk membantu pekerja pengetahuan membuat, mengatur, dan memuat tersedia penting pengetahuan bisnis dimanapun dan kapanpun dibutuhkan dalam organisasi. Tujuan ini juga dirancang untuk memberikan umpan balik yang cepat terhadap pengetahuan pekerja, mendorong perubahan perilaku oleh karyawan, dan secara signifikan meningkatkan kinerja bisnis. Sehingga perusahaan menjadi penyedia produk dan layanan berkualitas tinggi yang lebih inovatif dan gesit, serta pesaing yang tangguh di pasar. Selanjutnya yaitu sistem manajemen pengetahuan. Ini saya ambil di bukunya O'Brien edisi 9 di tahun 2007 halaman 66. Ada 3 sistem manajemen pengetahuan. Ada perusahaan intelijen. Di sini perusahaan intelijen memanfaatkan dukungan kinerja pengetahuan organisasi untuk berinteraksi dengan database operasional, membangun jaringan ahli. Sedangkan informasi penciptaan berbagi dan pengelolaan di sini informasi ini digunakan untuk mendapatkan dan mendistribusikan cerita ahli manajemen informasi waktu nyata, komunikasi dan kolaborasi pembuatan konten baru. Untuk manajemen dokumen ini mengakses dan mengambil dokumen yang disimpan secara online. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan studi kasus yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah studi kasus. Di sini kami mengangkat studi kasus tentang industri travel yang ada di Indonesia. Nah, industri travel ini merupakan bagian dari pariwisata di mana sektor usaha tersebut bergerak di bidang pelayanan dan penyediaan barang atau jasa perjalanan bagi para wisatawan melalui agentur travel. Nah, di Indonesia itu ada 2 organisasi resminya, yaitu Asita dan Astindo. Asita itu adalah suatu perkumpulan yang mewadahi pengusaha atau pelaku usaha di bidang jasa perjalanan wisata di Indonesia. Sedangkan Astindo merupakan asosiasi dari berbagai agen travel yang mengutamakan bisnis tiketing dari berbagai airlines. Selanjutnya adalah implementasi penerapan teknologi informasi pada industri travel. Teknologi informasi
ini merupakan sebagai alat pengolah data keuangan yang dapat menghasilkan informasi akuntansi bagi perusahaan, seperti di Astindo tersebut. Nah, mereka itu menggunakan teknologi informasi untuk mencatat semua transaksi dan membuat laporan keuangan perusahaan. Selain itu, semua data perusahaan seperti data supplier, seperti data konsumen, itu sudah disimpan secara digital di dalam komputer. Semua agentur dan travel juga memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat pemasaran, di mana mereka melakukan promosi dengan memasang iklan melalui situs website maupun media sosial. Selanjutnya, implementasi penerapan sistem informasi pada industri travel. Nah, perusahaan ini menggunakan teknologi informasi untuk mencatat semua transaksi dan membuat laporan keuangan perusahaan. Selain itu, semua data perusahaan, data supplier, dan data konsumen itu sudah disimpan dalam suatu komputer secara digital. Semua agen dan tour travel itu juga memanfaatkan teknologi ini sebagai pemasaran. Namun pada Astindo ini sistem informasi itu belum terintegrasi. Jadi sistemnya itu masih terpisah-pisah. Misalnya data supplier dan pelanggan diolah menggunakan sistem yang terpisah atau sistem sendiri. Pemesanan tiket juga dilakukan dengan sistem yang terpisah dari sistem yang lainnya. Hal tersebut membuat data yang disajikan tidak dapat digunakan secara efektif oleh pengambil keputusan. Yang selanjutnya adalah implementasi strategi dalam menghadapi persaingan. Di sini menurut Govinda Rajan dan Anthony 2007 itu ada 3, yaitu TTT, MTT, dan KWTT dan SRTT. Nah, TTT ini menggunakan strategi pertahankan, di mana strategi mereka adalah fokus mempertahankan atau menguasai pangsa pasar yang telah ia kuasai dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggannya agar pelanggan tersebut tidak pindah dari TTT. Selanjutnya adalah strategi menurut MTT. MTT ini menggunakan strategi bangun, di mana ia menambah pangsa pasar dengan bekerja sama dengan subagen dan agen-agen sebagai mitra bisnisnya. Di sini selain dengan menambah kerjasama dengan subagen dan agen-agen bisnis, ia juga memanfaatkan website untuk transaksi virtual atau online. Selanjutnya adalah KWTT dan SRTT yang menggunakan strategi bangun dan diferensiasi. KWTT dan SRTT itu menggunakan strategi bangun seperti yang dilakukan oleh MTT, tapi ia menambah diferensiasi dengan menyediakan sistem pembayaran DP dan tempo yang dapat dilakukan oleh pelanggannya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.